Halo, semuanya. Wah, kita general reading. Ini pembacaan kartu energi banyak orang ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Mungkin vice versa, ada yang terbolak-balik ya. Dan timeless, boleh berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu. Oke, jadi kali ini temanya berjudul yang akan terungkap ya. Kita lihat yang akan terungkap buat kamu gitu. Baiklah. Mari kita lihat ya. Oke. Wah, twin flame. Di sini ada energi twin flame ya. Aku ngerasa ya beberapa kalian ya, kamu tuh punya koneksi spiritual sama seseorang ya. Mungkin ada yang ngerasa masih ragu, masih nggak yakin gitu, apa iya? Apa benar gitu twin flame sama dia? Atau apa iya mirror sama dia gitu? Soalnya banyak banget nih drama. Tapi ya bakalan terungkap kalau kamu sama dia ini bisa aja memang koneksi spiritualnya twin flame ya, mirror. Kan mirror itu sebenarnya nggak harus punya banyak kesamaan. Bisa aja ada yang beda gitu. Atau ya ada sisi baik kamu, tapi belum tentu kan ada sisi baiknya dia. Atau vice versa. Nah, jadi yang dimaksud di sini mirrornya kamu adalah dia itu ya, dengan adanya dia kamu bisa berkaca gitu. Kamu bisa melihat betapa berharganya kamu. Jadi kamu tuh harus mengubah perspektif atau pola pikir kamu menjadi lebih baik. Contoh ya, kamu harus lihatlah, kamu tuh pantas loh dicintai, dihargai. Jadi jangan terlalu bucin gitu. Jangan terlalu menjadi budak cinta. Gitu ya. Jadi twin flame itu nggak harus kita tuh sama. Aku baik, harusnya dia baik lah. Harusnya dia gini gitu. Nggak harus gitu, say ya. Twin flame itu kan ya. Aku ngelihat dengan energi mirror ini ya kamu bisa ke trigger gitu, bisa berkaca. Kamu layak untuk menjadi pribadi yang punya value, punya kualitas ya. Kamu pantas untuk diperjuangkan. Gitu juga dengan dia. Belum tentu kan dia sebaik kamu, jadi dia harus ngaca sama kamu supaya dia itu melihat ya bahwasanya dia nggak boleh seenaknya sama kamu. Bisa vice versa ya. Mungkin dengan kehadiran kamu dia bisa ngaca gitu. Iya ya, aku nih bukan apa-apa, aku nggak boleh egois, aku nggak boleh songong, sombong gitu ya, begitu sih. Dan di sini yang terungkap juga beberapa kalian ya. Bisa loh yang tadinya ngerasa ini twin flameku bla bla bla. Nah, tapi ternyata karmic gitu. Biasanya ya bisa aja ada yang berubah siklus. Yang tadinya kamu ngerasa ya kami ini mirror begini begitu, tapi kok makin toxic ya. Oh ternyata ini untuk membayar karma doang. Oh ternyata ini ujungnya jadi karmic gitu. Atau ya ini ada kebalik ya, yang tadinya karmic ternyata bisa berujung twin flame. Ada yang gitu. Atau ya kamu sama dia ini twin flame yang untuk menjadi pelajaran hidup saja. Mungkin ada beberapa gitu. Ada yang kayak oh untuk membayar karma kita masing-masing, makanya ngerasa sakit. Tapi ada juga di sini yang kalau dia atau kamu bisa menghargai satu sama lain, bisa aja yang tadinya udah selesai bayar karma, ujungnya bisa union, bisa bersatu. Gitu ya. Nah ini ada yang mau menuju kamu. Tapi pada saat dia menuju kamu, kamu udah belajar move on ya.
bisa kebalik, vice versa. Aku ngerasa kalau kamu udah memaknai, oh koneksi itu kayak gini ya, prosesnya yang harus dimaknai, bukan hasilnya bisa bersatu atau enggak. Nah, kamu lebih kayak ikhlas, lepas gitu. Dan ternyata ketika kamu menjadi versi terbaik, ya ada ternyata yang jadinya menuju kamu, menghampiri kamu. Bisa aja dia, atau bahkan mungkin orang yang lebih baik ya. Gitu. Dan di sini aku ngelihat sebenarnya kalaupun kalian ada di perjalanan twin flame, ada di koneksi spiritual yang kuat banget energinya, ya pada akhirnya kamu tuh akan tahu, kan ini akan terungkap. Sebenarnya kalau kita punya koneksi sama seseorang, itu nggak usah dibawa ribet, say. Gitu. Jadi kamu akan ngerasa, ya emang sih gue ada koneksi spiritual sama dia, tapi emang harus gimana gitu kan, gak harus bucin ya, gak harus menggebu-gebu. Istilahnya kayak, ya kalau dia lama banget gak menghampiri kamu, ya buat apa kamu tunggu gitu. Atau ya kalau dia itu masih belum berubah, ya buat apa ditunggu. Mending tetap lanjutkan hidup kamu, terus menerus perbaiki diri sampai kamu layak mendapatkan yang terbaik gitu. Jadi kalian yang ngerasa twin flame itu kayak gini ya, aduh serem deh, kayaknya aku harus sama dia begini begitu, nggak gitu, nggak itu lagi sih pola pikir kamu. Nah, beribet kan bilangnya. Ya aku ngerasa aja kamu tuh akan menjadi seseorang yang akan tahu twin flame itu nggak harus direspon dengan hal yang crazy gitu, menggila atau menggebu gitu. Kamu akan kayak relax aja gitu ya. Kita twin flame emangnya kenapa? Gue harus jungkir balik gitu kan? Enggak ya. Kamu kayak ya berdamai aja. Oh, koneksi ini dikasih buat perjalanan hidup gue, supaya gue menjadi spiritual, menjadi lebih baik. Nah, seperti itu. Kamu gak akan fokus kayak ya twin flame nanti ujungnya harus gini begitu. Enggak. Kamu lebih kayak mengalir gitu, let it flow, menyerahkan sama Tuhan dan semesta. Sambil kamu melanjutkan hidup, sambil kamu memperbaiki diri. Kamu ngerasa ya, ketika kamu menjadi versi yang terbaik itu akan datang ke kamu. Jadi kalau misalnya dia menuju kamu, dia harus jadi versi terbaik kan, baru sefrekuensi dengan kamu. Gitu. Nah, ini ya lucu banget sih, Kesar ya. Kalau dalam koneksi spiritual, termasuk twin flame kan ada runner and Kesar. Jadi nanti, atau ya mungkin kamu udah ngerasa, atau di waktu ke depan akan terungkap gitu, ternyata ketika gue berlari, dia mengejar gitu. Ya berlari dalam artian kamu bukan sengaja berlari ya supaya dikejar, kamu bukannya sengaja untuk menghindar supaya dikejar, tapi ya kamu lebih kayak ya udah, gue udah lakuin yang terbaik, ya gue selanjutnya lanjutin hidup lah, mencintai diri sendiri, mengejar kebahagiaan gue. Ya kamu ikhlas gitu, lepasin gitu ya, lepas gitu, kayak kamu ngebebasin diri, merasa bebas lepas dari dia. Tapi ketika kamu lari gitu ya, dia kejar kamu, itu akan terungkap loh. Ingat ya, saat kamu lari bukan karena sengaja, karena cinta itu bukan tentang kejar mengejar. Cinta tidak sebercanda itu. Jadi kita tuh jangan kayak ngerasa twin flame itu kalau kita lari supaya bisa dikejar, nggak gitu. Kalau kamu pola pikirnya gitu, berarti kamu sengaja dong lari. Tapi kalau ini lebih kayak ya udah ikhlas, lepas, bebas gitu ya. Lepasin gitu, ikhlasin yang udah kamu lakukan ya. Serahin ke Tuhan kan berarti. Ya ternyata Tuhan bakalan balikin dia buat kamu. Karena kamu udah ikhlas ya, bukan sengaja berlari gitu. Oke. Nah, di sini kamu dapat surat ya. Mungkin ada yang mau diungkapkan. Ini bisa diungkapkan seseorang, bisa juga nanti ada dari semesta juga ya. Oke, ini dari seseorang dulu mungkin. Kita lihat ya. Aku taruh di mana nih?
Ih, rempong. Oke. Nah, ini ada yang mau diungkapkan seseorang itu. Dia mau bilang, hai, aku tahu bahwa kamu masih mengira aku egois. Ya, memang benar. Maaf, karena aku masih belum bersikap dewasa. Aku belum bisa menjadi apa adanya. Aku ingin kamu tahu bahwa aku masih sedang tidak baik-baik saja. Aku masih terpuruk dalam amarah dan egoku dan keadaanku. Aku sebenarnya sangat ingin bicara dengan kamu, nanya kabar kamu. Pasti kamu makin cakep ya sekarang. Hatimu yang membuat kamu semakin menarik bagiku. Kamu tahu nggak, aku sering banget memantau kamu, dan aku terkadang cemburu kalau kamu bahagia tanpa aku, apalagi kalau kamu bahagia dengan yang lain. Wah, nah itu tuh, dari siapa tuh? Oke, dari seseorang tadi ya. Nah ini mungkin ada pesan semesta juga ya, tentang seseorang yang tadi. Kita lihat, tahukah kamu memiliki hati yang penuh kasih, dan pesonamu membuat dia sulit melupakanmu. Orang yang kamu nantikan itu bisa saja akan menghampirimu, tapi saat kamu sudah mencintai diri sendiri dan menyayangi diri sendiri, ketika kamu menjadi versi terbaik, maka saat itu seseorang dengan versi terbaik akan menuju kamu. Dan tahukah kamu, seseorang yang selalu mengikuti egonya akan melihat kebenaran bahwa cahaya itu ada di dalam dirimu. Karma tidak pernah salah alamat. Yang benar tetap dalam kebaikan. Yang salah tetap dalam keburukan. Sejauh apapun dia bersembunyi, kamu akan tetap terlihat, karena kamu adalah bintang yang menyinari segala sisi dunianya. Kamu selalu bisa menaklukkan dia. Wah, gitu. Jadi kamu sebenarnya seperti bintang ya di langit. Dia bersembunyi juga ya. Energi kamu selalu bisa melekat ke dia. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Ya. Wah. Ini ada kartu transformasi ya. Ada energi strong di sini, Scorpio. Lalu ada Taurus ya, Virgo sama Capricorn. Ini Leo, Aries, Sagittarius. Oke. Ada juga water sign, elemen air ya. Pisces, Cancer, Scorpio lagi ya berarti. Wah. Ini strong ya, Cancer. Oke. Knight of Wands. Ada juga di sini energi Gemini, Libra, Aquarius ya. Taurus lumayan nih. Sama Leo. Itu kuat ya. Cancer muncul lagi. Baik. Nah, jadi yang akan terungkap ternyata ada loh perubahan dalam dirimu. Atau bisa aja perubahan itu ada dalam diri seseorang. Jadi bakalan terungkap sebenarnya segala sesuatu bisa berubah. Bahkan dalam 1 detik apa aja bisa berubah. Gitu. Di sini aku ngelihat kamu yang tadinya fokus terhadap koneksi sama seseorang, ya ternyata kamu bisa berubah menjadi fokus sama dirimu sendiri, fokus kerja gitu ya, fokus bisnis atau apa, atau studi. Nah, kalau seseorang ini yang tadinya dia tidak menghiraukan kamu, dia jadinya kayak
menghiraukan kamu banget gitu. Bahkan di sini dia kayak mikir gimana ya caranya supaya bisa bertemu sama kamu. Itu bertemu kamu tuh gimana ya. Dan yang akan terungkap ini juga tentang ya ternyata bisa sih orang ini berkomunikasi dengan kamu. Bahkan ada yang bisa bertemu gitu. Dan bahkan ada yang bersatu ya. Aku rasa seperti itu. Karena ada union ya di sini. Itu, ini kuat banget energi spiritual connection ya. Ternyata bakalan terungkap yang tadinya ini kayak teka-teki, yang tadinya ini kayak rahasia Tuhan gitu ya, ini misteri, ya akan terungkap sih. Kamu sama dia bisa bersatu atau enggak. Cuma kamu harus lihat tanda-tanda di sini ya. Contoh, kalau dia energinya semakin kelihatan, semakin mendekat, semakin nyata di hadapan kamu, ya itu ada peluang kalian bisa bersama. Tapi kalau ternyata dia tuh sama yang lain, berarti itu frekuensinya makin jauh, ya. So nggak perlu disesali, gitu. Kalau memang dia ke yang lain, orang yang ke lain itu. Dia yang ke orang lain, itu kan bisa aja ada dua kemungkinan. Ternyata dia bisa sama yang lain, atau dia bakalan bersatunya sama yang lain. Atau yang kedua, dia sama orang lain dulu sebelum dia menuju kamu. Gitu. Bisa aja dia dijagain orang dulu, atau kamu dijagain dulu sama orang. Gitu. Karena aku ngerasa di sini entah dia entah kamu, ya akhirnya kehilangan juga orang lain. Gitu. Jadi kayak finally kan, oh ternyata kita nggak panjang ya sama orang lain. Kamu nggak panjang ke yang lain atau dia nggak panjang ke orang lain. Ya ujungnya ketemu lagi di titik yang sama. Jadi kayak apa ya? Mungkin kelihatan drama banget atau kayak game gitu ya, kayak permainan. Kok datang pergi sih energinya ini dianya gitu. Cuma yang datang pergi ini ada dua kemungkinan ya di sini aku lihat. Bisa aja supaya kalian membayar karma kemudian bertransformasi, tapi bisa juga datang pergi ini ya, itu petunjuk sih kalian memang sulit untuk melepas gitu, atau ya ujungnya bakalan bersama tuh sih. Oke. Nah, karma kan yang akan terungkap juga tentang karma. Aku ngerasain sense kayak apa ya, ya karma kan nggak salah alamat ya. Kayak tadi tuh ada isi surat dari semesta. Entah siapa di sini, entah dia, entah orang lain, entah teman, entah keluarga atau siapapun yang ngerasa kayak karma itu kan nggak ada, karma itu kayaknya ya nggak ada lah gitu. Atau aku nggak percaya tabur tuai. Nah, tapi pada akhirnya orang-orang itu ngerasain sendiri tabur tuai itu nyata ya, karma itu nyata. Yang menyakiti kamu ya akhirnya akan tersakiti gitu. Aku ngerasain banget kamu sebenarnya nggak perlu menjelaskan A, B, C sampai Z ke orang-orang seperti itu. Ya mungkin ada yang merasa kamu tuh aneh ya, mungkin ada yang merasa kamu tuh lucu dan aneh gitu, atau ada yang menertawakan kamu, ada yang bahagia di atas penderitaan kamu. Tapi percayalah, semua akan terungkap ya, kebenaran itu terungkap. Orang yang selama ini tidak dihargai pada akhirnya akan dihargai ya, kamu akan dihargai. Terus aku ngelihat di sini kalau kamu masih merasakan kesakitan, kekecewaan, kepedihan gitu, ya pada akhirnya kamu akan tahu gitu bahwasanya ya ini bagian dari pembayaran karma juga. Jadi kalau kita masih merasa kok sedih banget ya, kok masih merasakan koneksi yang menyakitkan, nah itu tandanya kita masih dalam proses pembayaran karma. Jadi pembayaran karma itu belum benar-benar selesai gitu. Ya kamu akan memahami itu karena itu akan diungkapkan ke kamu. Semua akan terungkap.
Dan di sini kan ada kartu tentang destiny ya, takdir. Nanti ada kok masanya dimana karma-karma itu selesai. Kesakitan, kekecewaan itu akan selesai. Dan kamu bisa menjemput kebahagiaan kamu. Bahkan di sini ada aja nanti energi-energi baru, rezeki baru, cinta baru atau apa yang bisa membahagiakan kamu. Bahkan kamu bisa diberi komitmen, diberi keseriusan, ya kamu akan menjadi prioritas nantinya. Ini kan bisa buah dari kesabaranmu juga. Tapi ya kamu nanti bakalan dealing sama beberapa orang gitu. Aku rasa yang akan terungkap juga ya orang masa lalu bisa aja kembali ke kamu gitu. Jadi ada nanti orang baru, ada juga orang masa lalu, atau kamu udah rasain energinya. Nah, kalau orang masa lalu ini ternyata bisa lebih baik dan ada jalannya bisa bersama dia, ya bisa aja kamu ke dia. Tapi kalau kamu ngerasa masa lalu hanya pembelajaran, ya kamu akan memilih yang baru gitu. Kamu akan menuju yang baru. Aku rasa seperti itu. Tapi ya aku ngelihat kalaupun misalnya ini entah kamu atau ini dia misalnya ya, kalau dia memang ke yang lain, nah kamu kan bisa aja ngerasa ya udah berarti dia tuh buat yang lain. Cuma nanti akan terungkap gitu, ternyata sekuat apapun dia bersama yang lain, seterikat apapun dia sama yang lain, ternyata dia bisa loh menuju kamu lagi. Aku lihat seperti itu, karena orang ini mungkin aja harus membayar karmanya ke kamu. Jadi meskipun dia udah diikat gitu ya dengan yang lain, ya ada aja sih yang menuju kamu ini. Gitu. Terus aku ngelihat yang terungkap juga tentang kebenaran atas kehidupan ini ya. Mungkin ada yang ngerasa jalan yang kamu tempuh itu salah ya. Kamu tuh sebenarnya menempuh jalan yang gak bagus begini begitu ya. Kebenaran akan terungkap bahwasanya apa yang mereka bilang, apa yang mereka kira ya itu enggak seperti itu. Karena ya Tuhan dan semesta kan menunjukkan, karena nantinya hidup kamu tuh akan banyak berkah. Jadi kalau hidup kamu nanti banyak berkah, seperti banyak rezeki, terus kamu bisa bersama yang lebih baik, kerjaan, bisnis lebih baik. Nah, mereka kan akan melihat gitu. Oh, ternyata kamu bersinar gitu. Ternyata kamu cahaya. Berarti kita-kita ini harus mengikuti cahaya itu. Ya kamulah cahaya itu. Ya orang-orang yang tadinya sepele sama kamu akhirnya banyak yang mendekatimu. Gitu loh. Itu strong di Libra, Taurus ya. Ada juga Pisces, Cancer, Scorpio, Capricorn, Virgo. Ada juga Sagittarius ya. Bisa energi aja. Kita lihat lagi. Wah, kan ini siapa nih yang suka sama kamu? Ya akan terungkap. Ternyata dia mencintaimu. Dia sayang loh sama kamu. Ada yang menyimpan perasaannya begitu dalam, tapi nanti akan terungkap. Ya mudah-mudahan aja secara langsung kamu tahu, tapi bisa juga secara tidak langsung. Contoh, kamu bisa rasakan lewat mimpi, atau kamu rasakan energinya. Kayak misalnya, nih orang perasaan nggak perlu diingat lagi gitu, nggak ada bagus-bagusnya juga buat hidup gue, tapi kok Tuhan masih izinkan rasa ini ya untuk memikirkan dia, mengingat dia. Apa jangan-jangan dia tuh memang mikirin aku ya, memang sayang sama aku. Kan kalau kita bawa logika nih, kalau orangnya bagus, menarik, apalagi baik, ya wajar lah diingat gitu ya. Kalau orang baik pasti diingat. Nah, tapi kalau orang ini ternyata nggak sebaik yang kamu pikir, kenapa kamu masih mengingat dia gitu? Berarti ada something kan, ada sesuatu yang Tuhan mau gitu. Jadi ya, ini rasa yang masih diizinkan mungkin supaya kamu tahu betapa dalam perasaan seseorang itu. Oke? Dan ini ada victory. Aku ngerasain ada kemenangan buat kamu ya. Mungkin rezekimu, karirmu, bisnismu akhirnya akan membaik, bahkan meningkat nantinya ya. Ini akan terungkap.
karma baik untuk kamu. Dan ini loh, kamu harus jaga kesehatan ya. Kamu tuh harus mikirin diri kamu juga. Jangan hanya mikirin dia, mikirin yang lain. Kamu harus mikirin diri kamu juga. Soalnya di sini ada pesan kayak jaga kesehatan kamu, jangan lupa istirahat. Takutnya nanti ya terungkap gitu, ternyata kamu tuh ada sakitnya loh, sakitmu di sini, di situ. Nah, jadi kalau kamu rada-rada ngerasa, kok gue kayak ngerasa ini gue nggak sehat ya. Ya bagian ini sakit, bagian itu ada yang sakit. Nah, coba perbanyak istirahat. Kalau perlu ya langsung periksa ya, periksa kesehatan supaya terungkap aja gitu. Karena ini ada hal-hal yang tak kamu duga, yang ternyata ya bisa aja mempengaruhi kesehatan. Kalau soal kesehatan ini ya jaga pikiran ya. Ini stres bisa bikin kamu sakit kepala loh. Bahkan tekanan darah kamu nggak stabil. Aku lihat ini bakalan terungkap ya. Terus jaga apa yang kamu makan, apa yang kamu minum. Jangan sampai tenggorokan kamu sakit ya. Bagian tenggorokan itu ya mungkin akan terlihat sakitnya di mana. Dan jaga ini sih, pola makan, pola tidur ya, supaya metabolisme tubuh kamu bisa lancar ya. Jadi yang terungkap kan juga bisa tentang kesehatan. Jadi kalau kamu ngerasa rada-rada sakit bagian ini ya, itu pertanda loh kamu udah waktunya istirahat. Gitu ya. Bagi waktu antara kerja dan istirahat. Ada kalanya kita bisa sibuk tapi harus istirahat juga gitu. Tapi aku rasa kamu akan lihat gitu sih tanda-tandanya. Jadi ya sebelum terungkap juga kamu kan udah bisa mengobati dirimu sendiri, bahkan mencegah supaya jangan sampai sakit. Oke ya, ciao Bella. Oke, relax aja. Oke, nggak usah banyak khawatir. Ini kan perbanyak doa juga bisa ya. Tingkatkan hubungan pribadi atau ya tingkatkan doa-doamu ke Yang Maha Kuasa ya. Semakin religius kamu, semakin spiritual kamu, semakin sehat kan jiwa ragamu gitu. Oke. Yang terungkap. Ini ya kamu bakalan tahu kamu tuh kuat. Kamu sangat kuat, lebih dari yang kamu tahu ya. Ini beberapa kalian kamu bakalan tahu passion kamu di mana nantinya gitu. Kamu akan tahu ternyata aku tuh bakalan lama kalau kerja di bidang ini, bidang itu ya, seperti itu. Terus kamu akan tahu hokinya aku tuh di sini, di situ. Nah, kamu akan tahu keberuntunganmu di mana. Dan aku ngelihat kamu bisa menjadi pemimpin ya. Kamu bisa membangun hidup orang lain. Bahkan di sini bakalan kelihatan orang-orang mencari kamu atau dia mencari kamu ya, karena kamu yang bisa mengarahkan hal-hal positif ke dia atau mereka. Nih. Kamu punya energi healing juga ya, energi menyembuhkan. Jadi jangan heran, perasaan ya, nih orang, mereka-mereka ini waktu itu toxic banget, kayak apa ya, nggak ngehargain gue. Tapi ya satu persatu mereka mendekat ke kamu. Bahkan orang yang itu tadi ya, itu ada yang menuju kamu karena tahu aja kamu adalah cahaya. Jadi ya orang yang dalam kegelapan kan mencari cahaya. Cahaya itu adalah kamu. Nah ini muncul lagi kan, kayak energi yang tadi itu. Dan ya mungkin nanti ada sih semacam hal-hal yang kamu lihat secara langsung ataupun tidak langsung tentang seseorang ya. Kamu akan tahu ternyata ada yang galau banget ya kehilangan kamu. Ada yang galau menyesali perbuatannya, merasa bersalahkah, atau ya menyesal aja udah nyakitin kamu. Itu. Bahkan ini ada apa ya, energi semacam kamu akan lihat
atau kamu akan tahu kehidupan dia itu terpuruk ya. Seperti isi surat tadi dari seseorang yang dia masih terpuruk, mungkin terpuruk kehidupannya, nggak bahagia sama yang lain, mungkin nggak bagus rezekinya, atau bahkan dia sampai sakit ya. Ya kamu akan tahu itu. Dan itu sebenarnya obatnya adalah kamu ya. Dia butuh kamu. Kamu bisa menghealing, menyembuhkan luka batinnya. Atau kamu bisa sembuhkan egonya itu ya. Itu sih. Nah, yang terungkap juga beberapa kalian yang ngerasa aku susah move on. Kamu bisa move on sebenarnya ya. Dan di sini terungkap juga mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa ya ada orang seperti dia? Kenapa ya dia tega, kejam, egois banget, say gitu. Kamu akan tahu ya asal usulnya kenapa dia seperti itu. Mungkin tiba-tiba aja nanti kamu mikir nih, atau semesta ngasih energi ke kamu. Kamu akan tahu, kamu akan lihat semua terungkap gitu. Ternyata dia itu toksik gara-gara begini masa kecilnya, masa lalunya begini. Atau kamu kayak ngerasa aja, oh iya saat itu mungkin dia belum dewasa, atau ini didikan keluarganya, lingkungannya. Kamu akan tahu dan kamu bisa kasihan loh sama dia gitu. Dan tiba-tiba kamu nanti di perjalanan hidup kamu akan menemukan semacam ada hal-hal berupa identitasmu dan identitas dia yang mirip ya, yang sama. Contoh, aku selidiki nih, atau ya aku ngerasa aja kayaknya kami punya kehidupan yang sama, orang tua kami kayaknya sama-sama begini begitu, atau ya kamu ngerasa aja dia tuh kayaknya punya luka masa kecil kayak aku deh gitu, makanya kita sefrekuensi, makanya kita twin flame gara-gara itu. Atau ya aku ngerasa aja banyak hal yang mirip di antara kami, bukan harus tentang karakter ya, tapi kayak mungkin kamu ngecek bercatnya, oh ternyata kami sama-sama lahir hari Jumat, oh life path kami ternyata sama-sama angka berapa gitu, ada sih. Atau ya kamu lihat angka kembar dan kamu ingatnya dia bukan yang lain itu. Jadi ya terungkap aja gitu, kamu rasa nggak mungkin lah ini twin flame atau apa ya, kamu akhirnya tahu. Terus di sini kan tentang jaga kesehatan juga ya. Aku rasa mungkin ini karena energi di beberapa waktu ini kan banyak virus, jadi ya kalau kamu rada-rada ngerasa mulai nggak enak tuh badan kamu, segeralah istirahat, segeralah berobat gitu. Jangan tunggu sampai benar-benar semuanya terungkap baru kamu kaget gitu ya. Jadi jaga kesehatan mulai dari sekarang gitu ya. Oke, itu dulu deh. Nah, apa sih huruf, angka, dan tempat? Huruf di namanya atau namamu ada W, K, E, M, ada S, ada F, A, H, Q, I, G, R, D, O, N, Y, Z, sama T. Oke. Angkanya bisa kaitan dia atau kamu ya. Mungkin tanggal spesial, bulan spesial, anak keberapa, nomor rumah, nomor kantor, nomor sekolah, apa aja. Ini ada 9, ada 7, ada 3, ada 2, ada 20, 13, 15, 1, 4, 25, 26, 11, 29, 5, 12, 30, 28, 27, 14, dan
24. Oke. Ini tempat bisa pernah ke sini, pengen ke sini, atau deket daerah ini ya. Bisa kaitan dia atau kamu. Nah, Australia, Korea, Cilacap, Jogja, Pekanbaru, Thailand, Bangka Belitung, Tangerang, Makassar, Surabaya, Ambon, Padang, Medan, Palu, Batam, Bandung, Bukit Tinggi, Bali, Lombok, Bekasi, Gorontalo, Kupang, Banten, Brunei Darussalam, Arab Saudi, Malang, Bogor, Taiwan, Kalimantan, Eropa, Europe, Lampung, Ternate, dan Malaysia. Oke, sampai sini dulu. Mungkin beberapa aja yang cocok. Bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dadah!